Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dalam channel Sekretariat Indeks. Kali ini kita akan bicarakan tentang peta dunia. Yang pertama yang dibuat oleh Abu Al-Rayhan Al-Biruni, seorang ulama muslim pada tahun 430 Hijriah atau tahun 1034 Masehi. Yang pertama, terlihat bahwa Al-Biruni ini penganut teori bumi berbentuk bulat. Terlihat dari peta yang digambarkan adalah berbentuk setengah lingkaran, kemudian di sebelah kiri dan kanan ada samudra yang namanya sama, yaitu samudra sekeliling, dan juga ada nama kuadran bola dunia. Berikutnya, pada masa Al-Biruni menggambar peta dunia, baru diketahui dua samudra, yaitu samudra sekeliling yang ada di barat dan timur dari peta ini, dan ada samudra India, atau orang Bizantium atau orang Turki pada waktu itu menamakan sebagai Laut Barbara. Pada waktu Al-Biruni menggambar peta dunia, belum ada benua Amerika di peta, karena benua Amerika baru ditemukan oleh Christopher Columbus, seorang penjelajah samudra asal Spanyol, di mana Columbus tiba di benua Amerika pada tahun 1492 atau 450 tahun setelah Al-Biruni menggambarkan peta dunia. Jadi Columbus waktu mendarat di benua Amerika mengklaim bahwa wilayah tersebut adalah wilayah Spanyol sesuai kewarganegaraan dari Columbus. Berikutnya diketahui bahwa pada saat Al-Biruni menggambarkan peta, orang sudah tahu bahwa ada kutub utara di belahan utara bumi dan ada kutub selatan di belahan selatan bumi. Hanya saja di sini Al-Biruni menggambarkan kutub selatan seolah-olah bersatu dengan benua Afrika. Tetapi pada waktu itu belum ada istilah benua, ya. Jadi kalau kita lihat di sini baru ada benua Eropa, Asia dan Afrika, tetapi pada waktu itu belum dinamakan sebagai benua. Di peta sudah ada kutub selatan dan kutub utara ini, tetapi kutub utara dinamai sebagai kuadran bola dunia. Terkait dengan kutub selatan, Amundsen, penjelajah asal Norwegia, adalah orang pertama yang mencapai kutub selatan pada 14 Desember 1911. Sementara kutub utara magnetik ditemukan pada tahun 1831. Al-Biruni mengenal nama kota Makkah dan Madinah sebagai kota yang merdeka, bukan di bawah negara manapun, karena waktu itu belum ada negara Arab Saudi. Makkah Madinah yang pada waktu Al-Biruni membuat peta sudah diakui sebagai kota suci umat muslim, di mana semua umat muslim bebas untuk masuk ke dua kota tersebut tanpa harus minta izin kepada suatu negara manapun yang merasa dua tempat suci tersebut adalah wilayah negaranya. Kemudian pada waktu Al-Biruni membuat peta, belum ada nama Indonesia. Jadi negara kita belum ada nama tersebut. Di peta kita lihat yang kita lingkari merah ini, posisi di mana Indonesia berada itu ada digambarkan 5 pulau. Kemungkinan ini yang paling besar di utara itu Pulau Kalimantan, dan yang paling kiri kemungkinan ada Pulau Sumatera, berikutnya Jawa, Sulawesi, dan Papua. Ini kemungkinan karena belum ada nama-nama dari pulau tersebut. Tapi rupanya pada waktu Al-Biruni menggambar peta dunia ini sudah ada orang yang mengetahui bahwa ada pulau-pulau tersebut. Kemungkinan ada pelayar dari 5 pulau tersebut yang sudah pernah datang ke Mekah dan Madinah untuk menjalankan haji atau kemungkinan-kemungkinan lain. Kemudian pada waktu Al-Biruni menggambar peta belum ada benua Australia. Kita ketahui bahwa benua Australia ditemukan oleh James Cook, seorang pelaut Inggris pada tahun 1770. Namun sebenarnya ada bukti bahwa sebelum kedatangan Cook ada pelaut dari Makassar, Indonesia, yang sudah lebih dulu menginjakkan kaki di benua tersebut. Berikutnya kita lihat dari peta pada waktu Al-Biruni menggambarkan peta dunia, baru dikenal waktu itu ada 15 nama negara, baru dikenal 15 nama negara, di mana negara-negara tersebut saat ini ada yang sudah tidak lagi berada atau tidak eksis lagi. Negara tersebut adalah Yaman, Bizantium, Siprus, Rusia, Perancis, Cina, India, Sri Lanka, Tibet, Kashgar, Maroko, Mesir, Sudan, dan Zins. Jadi kita lihat di sini dua negara, yaitu Bizantium dan Zins, itu tidak eksis lagi. Ini Bizantium pada waktu itu adalah Romawi, ya, kerajaan Romawi yang wilayahnya cukup
cukup luas, mencakup dari Eropa Timur sampai dengan Asia, terutama di daerah Timur Tengah. Jadi nama kota ditulis dengan huruf kecil itu adalah wilayah merdeka atau wilayah yang di bawah penjajahan negara di dekatnya. Siapakah Al-Biruni? Namanya adalah Abu Royhan Muhammad bin Ahmad Al-Biruni yang lahir 4 September tahun 973 Masehi di Khawarazmi, Turkmenistan. Wafat pada tanggal 13 Desember 1048 di Persia. Merupakan matematikawan Persia, astronom, fisikawan, sarjana, penulis ensiklopedia, filsuf, pengembara, sejarawan, ahli geografi, ahli farmasi, dan guru yang banyak menyumbang kepada bidang matematika, filsafat, dan obat-obatan. Karya-karya Al-Biruni antara lain, ketika masih remaja, berusia 17 tahun sudah meneliti garis lintang, hakikat, Khawarazm dengan menggunakan altitude maksima matahari. Kemudian pada waktu berusia 22 tahun, dia menulis beberapa hasil kerja ringkas, termasuk kajian peta kartografi yang termasuk metodologi untuk membuat proyeksi belahan bumi pada bidang datar. Ketiga, ketika sudah berusia 27 tahun, dia telah menulis buku berjudul Kronologi yang merujuk kepada hasil kerja lain yang dihasilkan oleh dia. Sekarang tidak ada lagi, termasuk sebuah buku tentang astrolab, yaitu buku tentang sistem desimal, kemudian 4 buah buku tentang pengkajian bintang, dan 2 buku tentang sejarah. Al-Biruni juga membuat penelitian mengenai pengukuran jari-jari bumi yang dia nyatakan 6.339,6 km, di mana hasil ini diulang oleh sains atau ilmuwan barat pada abad 16 atau 575 tahun kemudian. Hasil karya Al-Biruni dalam bentuk buku lebih dari 120 buku. Penemuan pada bidang matematika yang paling banyak antara lain aritmatika teoritis dan praktis, penjumlahan seri, analisis kombinatorial, kaidah angka 3, bilangan irasional, teori perbandingan, definisi aljabar, metode pemecahan penjumlahan aljabar, geometri, teorema Archimedes, dan sudut segitiga. Demikian yang kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan menghibur. Semoga kita senantiasa mendapat kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.